Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin. Ya, kali ini aku mau menghimbau ya untuk semua teman-teman TKW dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada, jangan termakan berita hoax atau postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, seperti postingan di aplikasi TikTok ini yang berisi seorang PMI diharuskan membayar pajak sebesar puluhan juta rupiah karena membawa emas, karena membawa pulang emas seberat 20 gram atau membawa perhiasan seberat 95 gram atau uang 100 juta. Nah teman-teman, jadi bayangin aja ya, bawa uang 100 juta, pasti dari pihak manapun itu akan mempertanyakan meskipun tahu kita bekerja sebagai seorang PMI gitu di negara asal. Nah jadi di sini kayak bea cukai itu mempertanyakan itu 100 juta itu uang dari mana, karena takutnya itu adalah hasil pencucian uang. Maksudnya hasil korupsi atau kayak gimana kan kita nggak tahu, tapi jarang sih ya kalau PMI membawa uang cash langsung 100 juta kayak gitu kan jarang, nggak ada. Malah mungkin nggak ada ya bawa uang 100 juta cash kayak gitu, nggak ada. Nah jadi begini teman-teman ya, sebelum share sesuatu biasakanlah cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jangan asal share informasi sembarangan tanpa tahu asal usulnya dari mana, tanpa tahu asal usul kebenarannya itu kayak gimana gitu. Nah jadi sekarang aku mau kasih tahu ya perhitungan biaya atau pajak yang harus dibayarkan ke bea cukai. Ya, seperti berikut ini. Hitung-hitung kita kembali belajar matematika ya, teman-teman. Kita ya kembali lagi mengingat masa-masa sekolah gitu, waktu kita kecil dulu. Nah, jadi gini ya, pembebasan BM atau bea masuk untuk satu orang sebesar 500 USD. Nah, ingat ya, USD. USD itu mata uang Amerika ya, dolar Amerika. Yang di sini yang dipakai patokan itu dolar Amerika. Nah, kalau total harga atau nilai pasar semua barang yang dibawa lebih dari 500 USD, otomatis sisanya akan dikenai pajak. Nah, mengerti? Jadi, yang dapat pembebasan itu 500 USD. Kalau lebih dari 500 akan dikenai pajak. Nah, pajak yang harus dibayar bea cukai 10% dari kelebihan pembebasan BM. BM seperti yang saya bilang barusan, bea masuk. Jadi kalau lebih dari 500 itu pertama bayar 10% untuk pembebasan bea masuk. Terus PPN, pajak pertambahan nilai 10% kali nilai pabean tambah BM. Nah, BM yang pertama yang 10%, terus tambah 10% lagi. Terus PPH, pajak penghasilan 7,5% untuk yang mempunyai NPWP, 7,5% ya, 7,5% untuk yang mempunyai NPWP kali kelebihan BM tambah BM. Nah, jadi kali kelebihan tadi yang pertama tuh ada kan kelebihan BM 10% tambah BM-nya, bea masuknya 10%, jadi 20%. Terus PPH 15%, pajak penghasilan 15%. Ini untuk yang tidak mempunyai NPWP kali kelebihan BM tambah BM. Contoh kecilnya begini. Seorang PMI membawa iPhone dengan total nilai pasar sekitar 2000 USD. Nah, berarti itu sudah menyalahi
peraturan yang ada ya, karena di peraturan kan maksimalnya 500 USD, tetapi dia membawa dengan harga pasarnya 2000 USD. Nah, jadi dia itu harus membayar pajak atas kelebihan nilai pasarnya. Nah, di sini kita mulai hitung-hitungan ya, matematikanya. Ini di sini saya catat, soalnya kalau nggak dicatat saya juga ribet gitu. Karena nggak terlalu hafal. Nah, jadi gini kan, yang dikenai pajak yang harus dibayar untuk bea masuk 10% dari kelebihan BM. Jadi udah kan. Nah, 2000 diambil 500 sama dengan 1500. Nah, berarti yang 1500 itu yang dikenai pajaknya. Lalu berapa pajak yang harus dibayar? Pertama, 10% kali 1500 sama dengan 150. Itu untuk BM pertama ya. Terus kedua PPN 10% kali 1500 tambah 150. Nah, jadi lebih tepatnya yang pertama tadi, bea masuk, untuk bea masuk itu 1500 kali 10% jadi 150 ditambah PPN 10%. Jadi yang 1500 tambah 150 itu udah 1650. Ini untuk kedua ya. Terus tambah lagi PPh 15% kali 1650. Jadi 247,5 dolar. Nah, jadi total pajak yang harus dibayar oleh PMI tersebut adalah 150 tambah 160 tambah 247,5 sama dengan 562,5 dolar. Nah, terus di sini yang dipakai perhitungan adalah USD kan, seperti yang saya bilang barusan, yang dipakai perhitungan adalah USD atau dolar Amerika, bukan dolar Singapura atau mata uang lainnya ya. Jadi pertimbangkan dan hitung dulu barang bawaan dari luar negeri. Jangan menyalahkan aturan karena kecerobohan diri sendiri ya. Biasakan membaca sebelum mengisi declaration form di bagian di dalam pesawat. Ya kan, kita suka dikasih tuh declaration form yang dibagikan di dalam pesawat itu kan, harusnya kita baca-baca dulu. Di situ kan ada tertulis ya, kayak barang bawaan apa aja yang kita bawa kayak gitu, terus uang atau tempat duduk dan lain-lain. Nah, teman-teman usahakan itu dibaca dulu ya. Jadi jangan asal aja. Biar kalau kayak ada masalah kayak gini tuh nggak selalu menyalahkan pemerintah atau aturan-aturan pemerintah, bilang pemerintah memeras kita gitu sebagai PMI. Padahal kan ini dari dulu peraturan seperti ini tuh udah ada, cuman mungkin baru sekarang aja up gitu, karena banyak orang yang mentrendingkan gitu, kayak di aplikasi TikTok dan lain-lain. Sedangkan kalau dulu kan nggak ada, jarang orang yang memakai handphone atau internet kayak gitu kan, jadi nggak di trendingkan kayak sekarang gitu. Jadi orang-orang nggak terlalu paham juga. Lagi pula ya lain dulu lain sekarang lah, ibaratnya zaman pun udah berubah kan, semakin canggih, jadi orang-orang semakin ya begitulah. Nggak susah untuk menjelaskannya, padahal dari dulu udah ada. Mungkin ini teman-teman yang belum tahu aja, karena sekarang kan orang itu kebanyakan ibaratnya bergaya gitu, nggak kayak dulu. Kalau zaman dahulu orang kerja beberapa tahun di luar negeri, mereka kalau pulang ya dengan tangan kosong, karena uang itu udah dikirimkan atau udah jadi tanah, udah jadi rumah, udah apalah dan lain-lain, sawah gitu. Kalau sekarang kan orang ada yang di rumah nggak jadi apa-apa, tapi pulang itu seolah-olah dia itu
kayak wow gitu, kayak nyonya atau kayak madam gitu, pengen terlihat wow sama banyak orang. Kalau sekarang kan zamannya udah berubah ya. Nah, jadi teman-teman, informasi itu aja yang saya share kali ini. Semoga teman-teman semuanya paham dan mengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.